Welcome pasukan malam spesial. Dark adalah sebuah serial film yang akan membuat kalian tercengang dan takjub karena di setiap episodenya akan hadir sejumlah kejutan yang tidak terduga. Dan serial ini bukan hanya tentang gua. Mungkin pada awal-awal cerita akan sedikit membosankan, tapi jika kalian bisa bertahan sampai akhir, kalian tidak akan pernah menyesal menonton Dark. Jadi, langsung saja putar intronya. Ini adalah channel Malspes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Film ini akan berfokus pada kehidupan orang-orang di kota Winden, Jerman, tanggal 21 Juni tahun 2019. Seorang pria bernama Michael Kahnwald melakukan bunuh diri di loteng rumahnya. Di sana ia meninggalkan sebuah surat di mana terdapat tulisan, "Jangan dibuka sebelum tanggal 4 November jam 10.13 malam." Di sebelahnya ada foto keluarganya Michael Kahnwald. Dari kiri, Hannah Kahnwald istrinya, kemudian Jonas Kahnwald putranya, dan paling kanan adalah Ines Kahnwald ibunya. Singkat cerita, tanggal 4 November pun tiba. Jonas Kahnwald terbangun dari mimpi buruknya. Kemudian ia pergi ke dapur untuk sarapan. Dan Jonas tampak kesal saat mendapati listrik rumahnya lagi-lagi mati. Sementara di lantai atas, Bu Hannah Kahnwald sedang melakukan adegan tidak halal dengan seorang pria bernama Pak Ulrich Nielsen. Padahal suaminya ini baru meninggoy 4 bulan yang lalu ya. Setelah selesai, pria itu pergi dan turun lewat jendela dan pulang ke rumahnya dengan berlari. Saat sudah sampai ke rumah, ternyata Pak Ulrich Nielsen ini sudah punya istri dan 3 orang anak. Istrinya bernama Bu Katarina Nielsen. Anak pertamanya adalah Magnus Nielsen, anak keduanya Martha Nielsen, dan yang bungsu adalah Mikkel Nielsen. Anaknya yang paling bungsu ini sangat menyukai sulap dan bercita-cita menjadi seorang pesulap. Mikkel, ich habe gesagt, so gehst du nicht in die Schule. Aber ich... Beralih pada Jonas Kahnwald. Dengan mengenakan jas hujan kuningnya, dia meluncur menuju sekolah menaiki sepeda. Ini adalah hari pertamanya sekolah. Karena diceritakan selama 4 bulan, Jonas dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah tragedi kematian ayahnya, mungkin Jonas kena mental. Sampai saat ini Jonas masih tidak habis pikir mengapa ayahnya bunuh diri. Ayahnya tidak meninggalkan pesan apapun padanya atau ibunya. Lah, surat dari Michael Kahnwald kemana? Ternyata emak Ines Kahnwald sang nenek yang mengambil surat itu. Tapi dia juga belum membukanya. Hari ini sudah 4 November, tapi mendiang Michael meminta surat itu jangan dibuka sebelum jam 10.13 malam. Singkatnya, Jonas Kahnwald telah sampai di sekolah. Pandangan anak-anak lain kepadanya terlihat aneh. Untungnya ada Bartosz Tiedemann, sahabatnya, yang membuat suasana hatinya Jonas kembali cerah. "Aduh bro, sekolah kagak seru sumpah gak ada lu." "Tenang aja Nas, gua bilangin ke anak-anak yang lain kalau lu pergi ke Perancis buat pertukaran pelajar. Rahasia lu aman," kata Bartosz. "Sip, thanks bro. Apakah banyak yang gua lewatin selama kagak sekolah?" tanya Jonas. Enggak banyak sih. Ya paling itu aja. Ada satu teman kita, Erik Obendorf, hilang. Sampai sekarang belum ketemu, ujarnya Bartosz bercerita. Di kantor polisi, orang tuanya Erik Obendorf, yakni Pak Jürgen Obendorf dan Bu Ulla Obendorf, sedang melakukan protes terhadap polisi karena dinilai tidak becus dalam mencari anak mereka. Sudah 13 hari berlalu sejak Erik menghilang, tetapi pihak polisi masih belum bisa menemukan Erik. Bu Ulla sampai meludahi sang kepala polisi bernama Bu Charlotte Doppler. Untungnya Pak Ulrich Nielsen datang tepat waktu meredakan situasi di sana. Pak Ulrich membujuk dan menenangkan Pak Jürgen dan Bu Ulla. Pak Ulrich adalah salah satu petugas kepolisian dan pangkatnya adalah inspektur. Beberapa saat kemudian, ia dan Bu Charlotte Doppler berbincang di kantor.
Mereka berdua kebingungan atas kasus hilangnya Erik Obendorf. Setelah semua penyelidikan yang mereka lakukan, tidak ada petunjuk apapun yang ditemukan. Erik menghilang begitu saja. Pak Ulrich mulai menduga bahwa mungkin Erik hanya kabur dari rumah. Selama ini kota Winden aman dan tentram, sangat jarang ada kasus kriminal terjadi. Lalu Bu Charlotte pun mengingatkan tentang Mads Nielsen, adiknya Pak Ulrich yang menghilang 33 tahun yang lalu. Pak Ulrich menjadi terdiam. Waduh, siapakah ini orang misterius berjubah muncul dari dalam gua? Lalu di sekolah, seluruh siswa dan guru dikumpulkan karena kepala sekolah mau mengumumkan sesuatu. Jonas tentunya duduk bersebelahan dengan sahabatnya, Bartosz. Tak berselang lama, Martha Nielsen datang mendekat ke arah mereka. Dia cukup terkejut melihat kehadiran Jonas. Dan Jonas tampak senyum sumringah melihat kedatangan Martha. Dia adalah gadis yang Jonas sukai. Tetapi senyumnya memudar saat melihat Bartosz mencium Martha. Ia tak menyangka gadis yang ia sukai sekarang berpacaran dengan sahabatnya sendiri. Jonas berusaha menyembunyikan kekesalannya. Raut wajah Martha terlihat tidak enak. Kemudian kepala sekolah mereka muncul. Dan rupanya kepala sekolahnya adalah Bu Katarina Nielsen, istrinya Pak Ulrich Nielsen. Alasan Bu Katarina mengumpulkan seluruh siswa dan para guru adalah untuk meminta kerjasama mereka semua tentang Erik Obendorf yang menghilang. Bu Katarina meminta siapapun yang memiliki petunjuk tentang Erik harap melaporkannya. Singkat cerita, Jonas Kahnwald, Bartosz Tiedemann dan murid-murid lainnya sudah berada di kelas dan tengah mengikuti pelajaran. Seorang siswi pintar bernama Franziska Doppler sedang mempresentasikan tentang lubang hitam di depan. Di belakang, Bartosz dan Jonas membahas tentang hilangnya Erik. Kemudian Bartosz teringat kalau Erik teman mereka ini punya bisnis haram, yaitu menjual obat-obatan terlarang. Dan Erik pernah memberitahu Bartosz di mana Erik menyimpan dagangan haramnya itu. Erik menyimpannya di dekat gua hutan Winden, Nas. Malam ini kita gaskenlah ke sana, ujar Bartosz kepada Jonas. Jonas iya-iyain aja meskipun sebenarnya dia kurang setuju. Bartosz juga menduga kalau hilangnya Erik mungkin karena terbunuh akibat transaksi ilegalnya itu. Setelah kelas selesai, tidak lupa Bartosz mengajak Martha Nielsen pacarnya dan juga Magnus Nielsen dalam rencananya untuk mengambil narkoboynya Erik. Bisa dibilang mereka berempat ini adalah grup satu tongkrongan, kemana-mana suka bareng. Mereka pun sepakat untuk pergi ke gua hutan Winden pada jam 9 malam hari. Setelah itu kita akan berkenalan dengan satu karakter bernama Bu Regina Tiedemann. Dari namanya kalian sudah bisa menduga lah ya kalau Bu Regina Tiedemann adalah ibu dari Bartosz Tiedemann. Bu Regina sehari-harinya bekerja menjaga hotelnya yang diberi nama Hotel Hutan Winden. Tapi belakangan ini hotelnya sepi. Tidak ada pengunjung dari luar kota yang datang ke kota Winden. Ya, sepertinya orang-orang takut berkunjung ke Winden mengingat ada kasus anak yang hilang. Scene berpindah pada Pak Ulrich Nielsen yang berkunjung ke rumah ibunya, yaitu Emak Yana Nielsen. Pak Ulrich pun menanyakan mengapa ibunya meminta dia untuk berkunjung. Kemudian Mak Yana bercerita pada Pak Ulrich, "Aku melihat sesuatu lagi di hutan. Kali ini aku melihatnya dengan jelas. Sosok berpakaian hitam dan berkepala besar," ujar Mak Yana. Tapi Pak Ulrich hanya berpikir kalau ibunya ini hanya berhalusinasi. Kemudian Mak Yana menyodorkan sebuah bungkus coklat bermerek Raider. Mak Yana menemukannya di hutan. Kondisi bungkusnya masih bagus. "Kau masih ingat kan Ulrich? Dulu Mads Nielsen adikmu menyukai coklat itu. Kejadian Erik Obendorf yang menghilang ini persis seperti adikmu yang menghilang 33 tahun yang lalu," ucap Mak Yana. Pak Ulrich tidak menanggapi perkataan ibunya, namun ia tampak sedih karena teringat dengan mendiang adiknya yang menghilang, yang bahkan jasadnya tidak pernah ditemukan. Kamera lalu menyorot seorang pria tua bernama Mbah Helge Doppler. Dari namanya, apakah kakek ini adalah ayahnya Bu Charlotte Doppler, si kepala polisi? Bukan guys,
tapi dia adalah ayah mertuanya Bu Charlotte. Mbah Helge saat ini sedang berada di panti jompo, dan anehnya dia terus mengatakan, "Ini akan terjadi lagi. Ini akan terjadi lagi. Ini akan terjadi lagi." Entah apa maksudnya, guys. Dan pada akhirnya Erik Obendorf pun diperlihatkan keberadaannya. Anak itu sedang berada di sebuah ruangan yang cerah dengan dekorasi warna biru, hampir seperti kamar anak-anak, tapi tidak ada jendelanya. Malah ada sebuah kursi kayu besar aneh di tengah-tengah ruangan, seperti sebuah alat penyiksaan. Dan ada sebuah TV yang menampilkan video musik lagu tahun 80-an. Di manakah Erik berada? Beralih pada Bu Hannah Kahnwald. Tidak hanya seorang ibu rumah tangga, Bu Hannah juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu seorang terapis pijat. Hari ini dia berkunjung ke kantor pembangkit listrik tenaga nuklir Winden. Saya singkat saja menjadi PLTN Winden ya guys. Bu Hannah datang ke sana karena bos PLTN Winden yang bernama Pak Alexander Tiedemann selalu langganan jasa terapis pijatnya Bu Hannah. Pak Alexander pun curhat kepada Bu Hannah tentang kesedihannya karena beberapa bulan lagi, tepatnya tahun 2020, PLTN Winden akan ditutup oleh pemerintah. PLTN Winden ini sudah berdiri selama 50 tahun lebih, jadi sudah cukup tua. Dan kalau kalian belum sadar, Pak Alexander Tiedemann ini adalah ayahnya Bartosz Tiedemann dan suami dari Bu Regina Tiedemann. Scene kemudian beralih lagi pada Ma Ines Kahnwald. Saat ini dia sedang mendengarkan pesan telepon dari Hannah, yang isinya Hannah marah-marah. Karena Ma Ines ini semenjak Michael Kahnwald bunuh Dirman, ia tidak pernah mengunjungi Jonas cucunya. Seperti gak peduli lagi lah gitu. Dan sebenarnya alasan Ma Ines menjaga jarak adalah karena surat dari Michael ini, yang mengharuskan Ma Ines untuk membukanya pada tanggal 4 November, tepatnya hari ini. Namun Ma Ines tetap harus bersabar lagi karena sekarang baru jam 6. Ia harus menunggu sekitar 4 jam lagi. Scene pun memperlihatkan Jonas Kahnwald lagi yang sedang mengendarai sepedanya pada malam hari untuk bertemu teman-temannya. Dia pun sampai di tepi hutan Winden dan bertemu dengan Martha Nielsen di bekas rel kereta api. Baru hanya ada Martha di sana, yang lainnya belum datang. Martha terlihat merasa bersalah kepada Jonas. Ia ingin menjelaskan hubungannya dengan Bartosz, tapi Jonas menghentikannya sambil tersenyum masam. Tak lama kemudian, Magnus Nielsen dan Bartosz Tiedemann pun datang. Akan tetapi, Magnus malah membawa adiknya, si Mikkel Nielsen. Sempat dimarahi oleh Martha, namun Magnus beralasan bibi pengasuhnya Mikkel sedang sakit. Di rumah tidak ada siapa-siapa, jadi terpaksa Mikkel dibawa. "Gak apa-apa lah, gue udah gede juga," ujar Mikkel. Warum macht das jemand? Aber es kann doch sein. Also, Ach, laber nicht. Der ist einfach von jemandem entführt wurde, der ihn jetzt in seinen Keller gesperrt hat. Di sisi lain, terlihat Mbah Helge Doppler yang kabur dari panti jompo. Dia berlari dengan tergesa-gesa sambil terus mengucapkan, "Ini akan terjadi lagi. Ini akan terjadi lagi. Ini akan terjadi lagi." Sementara itu di sekolah Winden, para orang tua murid berkumpul menghadiri rapat. Rapat kali ini tentunya adalah membahas tentang Erik Obendorf yang masih belum ditemukan. Kepala polisi kita, Bu Charlotte Doppler, meminta seluruh orang tua untuk menanyai anak-anaknya tentang Erik Obendorf, karena tidak menutup kemungkinan kalau Erik kabur dari rumah. Kemudian Bu Katarina Nielsen mengambil alih untuk mengumumkan kepada para orang tua untuk mulai memberlakukan langkah-langkah keamanan baru di sekolah. Tapi Bu Regina Tiedemann memotongnya. Dia percaya dan yakin sekali kalau Erik hanya kabur dari rumah. Dia meminta pada semuanya untuk tidak membesar-besarkan masalah ini lagi, karena masalah ini berdampak besar pada bisnis hotelnya. Waduh, di situasi seperti ini Bu Regina masih sempat-sempatnya memikirkan bisnis hotel ya. Kalian semua tahu kan kalau kota Winden ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah, ujar Bu Regina. Dia tidak percaya kalau Erik Obendorf ada yang menculik. Ya, di sana pokoknya terjadilah perdebatan antara Bu Regina dengan Bu Katarina. Bu Hannah juga hadir dalam rapat itu.
Ia diam-diam menyelinap pergi setelah mendapat pesan SMS dari Pak Ulrich Nielsen. Di saat situasi perdebatan di sana semakin memanas, tiba-tiba datang Mbah Helge Doppler ke sana sambil terus meracau. Ini akan terjadi lagi. Ini akan terjadi lagi. Bu Charlotte sang menantu segera menenangkan Mbah Helge dan membawanya keluar dari ruangan itu. Di saat yang sama di luar, ia tentu saja Bu Hannah bertemu dengan Pak Ulrich untuk bermesra-mesraan. Kembali lagi pada Jonas dan kawan-kawan. Mereka hampir sampai di gua hutan Winden. Di dekat pagar PLTN Winden, Jonas sempat berhenti dan memandangi menara pendingin PLTN Winden. Entah apa yang ada di dalam benaknya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di dekat gua hutan Winden. Bartosz Tiedemann langsung saja mengecek simpanan obat terlarang Erich Obendorf di sebuah kursi tua. Namun, tidak ada. Bartosz terlihat kesal. Tapi sedetik kemudian muncul Franziska Doppler dari dalam gua sambil memamerkan obat terlarangnya. Dia ingin Bartosz membelinya jikalau Bartosz menginginkannya. Tapi Bartosz tidak ambil pusing. Ia langsung mendorong gadis itu dengan kasar dan merebut narkoboynya. Franziska tidak terima dan hampir terjadi pertengkaran di sana. Tapi mereka semua dikagetkan saat mendengar suara keras dari dalam gua. Saat itu juga senter mereka menjadi aneh, berkedip-kedip tidak jelas. Da ist jemand. Scheiße. Was ist denn das? Tidak hanya itu, mereka juga mendengar langkah kaki seseorang tak jauh dari sana. Karena ketakutan, kelima anak itu segera melarikan diri kocar-kacir. Sayangnya Jonas yang berlari bersama dengan Mikkel malah tersandung dan jatuh. Di sana Jonas tertinggal oleh Mikkel dan yang lainnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Saat menoleh ke belakang, betapa kagetnya Jonas melihat sosok ayahnya yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Remaja itu langsung saja lari pontang-panting. Hujan turun dengan derasnya saat Bartosz, Magnus, dan Martha sampai di jalan. Lalu Jonas menyusul tak lama kemudian. Lah, Mikkel kemana? Mereka panik karena Mikkel tidak ada bersama mereka. Keempat anak itu lantas memutuskan berlari kembali ke hutan untuk mencari Mikkel Nielsen. Bersamaan dengan itu, di sekolah terlihat Bu Charlotte Doppler dan Mbah Helge Doppler keluar dari gedung sekolah. Hujan turun membasahi mereka. Mbah Helge pun berujar, "Sudah terlambat. Kita sudah terlambat untuk menghentikannya." Bu Charlotte diam saja karena nggak ngerti apa yang dimaksud Mbah Helge. Sementara itu, Mak Ines Kahnwald di kediamannya akhirnya bisa membuka surat catatan bunuh Dirman dari Michael Kahnwald, anaknya. Saat membacanya, Mak Ines tertegun. Dan setelah selesai membaca keseluruhan suratnya, dia menangis. Entah apa isi suratnya ya guys ya, tidak diperlihatkan. Singkat cerita, diperlihatkan pihak kepolisian dan para orang tua sudah berdatangan ke jalan tepi hutan Winden. Magnus Nielsen, Martha Nielsen, Bartosz Tiedemann, dan Jonas Kahnwald, mereka berempat terlihat sangat terpukul dan menyesal. Orang tua mereka masing-masing berhambur memeluk, berusaha menenangkan. Sedangkan Pak Ulrich Nielsen, dia berlari menuju ke hutan, berusaha mencari dan memanggil-manggil putranya itu. Pihak kepolisian juga tidak diam saja. Mereka ikut mencari Mikkel tanpa henti hingga pagi pun tiba. Namun tak ada satupun petunjuk yang mereka temukan.
Bu Charlotte Doppler, sang kepala polisi, tentu saja ada di lokasi mengawasi penyelidikan. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari suaminya yang bernama Pak Peter Doppler. Nah, ini anaknya Mbah Helge Doppler, guys. Pak Peter terlihat gemetar dan ingin mengatakan sesuatu kepada Bu Charlotte. Namun ia mengurungkan niatnya dan menutup telepon. Kenapa ini Pak Peter gak jelas ya? Pak Ulrich terdiam di dalam mobilnya. Kena mental dia karena anaknya sekarang yang hilang. Makanya Pak Ulrich, jangan selingkuh. Sedetik kemudian terdengar suara panggilan di walkie-talkie-nya Pak Ulrich yang memberitahukan bahwa petugas yang melacak menemukan seorang jasad anak kecil. Pak Ulrich yang mendengarnya langsung berlari menuju ke sana. Saat sampai, dia terlihat sangat sedih dan Bu Charlotte Doppler memeluknya, memberikan kekuatan untuk Pak Ulrich. Pria itu kemudian mendekati jasad anaknya, menguatkan diri. Namun setelah ia mengidentifikasinya, ternyata itu bukanlah jasad Michael putranya. Jadi jasad siapa? Dan kenapa area sekitar mata anak ini tampak terbakar parah? Episode lalu diakhiri dengan memperlihatkan Erik Obendorf yang masih berada di ruangan berwarna biru. Kali ini dia diikat di kursi penyiksaan dengan mulut yang disumpal. Erik tampak sangat ketakutan saat seseorang misterius memasangkan sebuah alat di sekitar kepalanya yang menutupi area matanya. Jasad anak yang ditemukan itu, apakah luka bakar di area matanya diakibatkan oleh alat tersebut? Dar bersambung berlanjut ke episode 2. Welchen Preis würden wir bezahlen? Werden wir je in der Lage sein, so viel weit zur Wissenschaft gehen, zu schauen, was dahinter liegt? Tanggal 5 November tahun 2019, 9 jam setelah menghilangnya Michael Nielsen, seorang pria misterius dengan membawa koper muncul. Dia berlumuran kotoran dan debu. Dari kejauhan, pria ini mengamati sekelompok petugas kepolisian yang masih tengah mencari Michael Nielsen. Lalu orang asing itu melihat seekor burung yang mati tergeletak di dekat kakinya. Singkat cerita, pria misterius ini pergi ke Hotel Hutan Winden. Kalian harus mengingat bentuk dari hotel ini ya guys. Dulunya bangunan ini adalah milik seorang saudagar yang kaya. Si pria asing lantas memesan sebuah kamar pada Bu Regina Tiedemann. Akhirnya ada juga yang datang memesan kamar di hotelnya setelah sekian lama. Sementara itu, jasad anak laki-laki misterius yang kemarin ditemukan telah dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa oleh seorang ahli patologi bernama Bu Eda Heyman. Dia melaporkan kepada Bu Charlotte Doppler bahwasanya jasad anak laki-laki ini baru meninggoy 16 jam yang lalu. Dan kata Bu Eda Heyman, bukan hanya matanya yang hangus, tapi kedua saluran telinganya juga hancur. Masih belum diketahui identitas dari jasad anak laki-laki ini. Di saat yang sama, diperlihatkan Pak Ulrich Nielsen kembali menelusuri gua hutan Winden, masih belum menyerah untuk mencari Michael. Karena sedikit informasi, gua hutan Winden ini di dalamnya bercabang cukup banyak dan luas. Jadi Pak Ulrich terus mencari sambil memanggil-manggil Michael. Hingga ia menemukan sebuah pintu besi yang tersegel. Ada simbol nuklir di sana. Sepertinya pintu ini dibangun oleh PLTN Winden. Bartosz Tiedemann di rumahnya, ia berusaha menghubungi Martha Nielsen, kekasihnya. Namun Martha terus mengabaikan panggilan telepon darinya. Bartosz semakin khawatir. Karena memang Martha saat ini masih bersedih. Ibunya terus berusaha menenangkannya. Martha bertanya pada ibunya, dulu Mads Nielsen, adik dari ayahnya, menghilang saat umur berapa? Bu Katarina Nielsen menjawab, dulu Pak Ulrich berusia 15 tahun dan Mads Nielsen berusia 12 tahun. Lalu kita akan diperlihatkan ayah dari Pak Ulrich yang bernama Mbah Tronte Nielsen. Mencurigakan, sweaternya Mbah Tronte terdapat noda darah di lengan. Kemudian dia memasukkannya ke dalam mesin cuci. Tak lama, Emak Yana Nielsen datang. Dia bercerita kalau semalam, tepatnya pada tengah malam, dirinya terbangun dan mendapati Mbah Tronte tidak ada di rumah. Kemanakah perginya Mbah Tronte semalam?
Mbah Tronte di situ lalu cari-cari alasan dia, seperti ada yang disembunyikan. Mak Yana kembali mengungkit tentang hilangnya Mads Nielsen, anak mereka 33 tahun yang lalu. Mak Yana bilang kejadiannya sama persis dengan hilangnya Erik Obendorf dan Mikkel Nielsen. Mungkin ada hubungannya. Namun di situ Mbah Tronte memilih untuk tidak menanggapi. Di dekat kabin tua, Pak Peter Doppler memarkirkan mobilnya. Dia tampak menangis sambil mendengarkan radio tentang 2 anak yang menghilang di kota Winden. Kenapa ya pemirsa Pak Peter ini menangis? Kembali ke kantor polisi. Kepala polisi kita, Bu Charlotte Doppler, menerangkan kemajuan kasus jasad anak laki-laki misterius kepada petugas polisi lainnya. Pertama, ada tanah merah di seluruh pakaian anak ini. Padahal tidak ada tanah merah di lokasi ditemukannya jasad bocah tersebut. Kedua, setelah diselidiki, bocah ini mengenakan pakaian model tahun 1980-an, membawa Walkman atau pemutar lagu yang dari tahun 1980-an juga. Dan yang terakhir, jasad anak laki-laki ini mengenakan kalung koin 1 Phoenix dari tahun 1986 yang dililitkan dengan tali merah. Pelaku pembunuhannya sepertinya terobsesi dengan barang-barang dari tahun 1980-an dan memakaikannya pada bocah tersebut. Begitulah pendapat Bu Charlotte. Tiba-tiba Pak Ulrich Nielsen datang dan ingin bicara dengan Bu Charlotte. Dia segera mengungkapkan tentang penemuannya di gua hutan Winden. Ia menemukan pintu yang mengarah ke lokasi PLTN Winden. Mungkin saja Mikkel masuk ke sana. Pak Ulrich mendesak Bu Charlotte untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan PLTN Winden. Pak Ulrich mulai sadar kalau apa yang dikatakan Bu Charlotte benar. Menghilangnya Mads Nielsen, Erik Obendorf, dan Mikkel Nielsen ini pasti ada hubungannya. Karena ketiga anak itu menghilang di area yang sama, yaitu dekat dengan gua hutan Winden dan juga PLTN Winden. Sepertinya akan sulit untuk mendapatkan perintah penggeledahan karena PLTN Winden adalah area berkeamanan tinggi. Tapi akan kucoba usahakan ya Pak Ulrich, ucap Bu Charlotte. Scene pun berpindah memperlihatkan bos PLTN Winden kita, Pak Alexander Tiedemann. Dia sedang berbicara empat mata dengan Pak Jurgen Obendorf, ayah dari Erik Obendorf. Pak Jurgen, kita tahu cepat atau lambat polisi akan menggeledah tempat ini, terutama tempat di balik pintu yang tersegel. Aku ingin kau menyingkirkan semua yang ada di sana malam ini juga Pak Jurgen, perintah Pak Alexander. Kira-kira apa ya guys yang ada di balik pintu yang tersegel? Pintu masuk gua hutan Winden kembali diperlihatkan teman-teman. Di sana kembali muncul seseorang misterius dengan mengenakan jas bertudung. Udah 2 orang tah yang muncul dari dalam gua. Si orang asing kembali diperlihatkan juga. Dia sudah mandi dan wangi sekarang. Karena cukup ribet memanggilnya orang asing, mari kita sebut saja dia Mang Ojans ya. Dinding kamarnya sudah dipenuhi oleh poster-poster yang tidak saya mengerti. Kita bisa melihat kalau punggung Mang Ojans terdapat banyak bekas luka. Lalu di lehernya terdapat bekas luka juga yang tampak merah. Kalian harus ingat detail-detail itu ya. Kemudian Mang Ojans mengambil sebuah kunci. Buku berjudul Perjalanan Waktu karya H.G. Tannhaus diperlihatkan untuk pertama kalinya di sini. Setelah itu Mang Ojans mengambil sebuah kotak misterius dari dalam kopernya. Kunci tadi digunakannya untuk membuka kotak tersebut. Dan terlihat saat kotak terbuka, ternyata kotak itu merupakan sebuah alat yang saya tidak tahu apa fungsinya. Dan by the way, Mang Ojans juga mempunyai artikel tentang Mikkel yang menghilang. Apakah Mang Ojans ada hubungannya dengan hilangnya Mikkel Nielsen? Entahlah. Scene kembali menyorot Mak Yana Nielsen. Dia membuka kotak mainan milik mendiang Mads Nielsen, lalu mengambil satu mainan rorobotan. Singkat cerita, di kuburan Mads Nielsen terlihat ada sebuah rorobotan yang diletakkan di atas batu nisan. Mak Yana mengambilnya dan menukarnya dengan rorobotan yang dibawanya. Mungkin itu semacam ritual tersendiri dari Mak Yana untuk mengenang mendiang putranya. Ya, meskipun dulu jasad Mads Nielsen tidak pernah ditemukan, Mak Yana tetap membuatkan kuburannya. Cuaca terlihat mendung dan akan segera turun hujan di kota Winden. Pak Ulrich Nielsen sedang dalam perjalanan.
Ia diberitahu oleh Bu Charlotte di radio bahwa bos PLTN Winden menolak memberikan surat izin penggeledahan. Tapi Bu Charlotte akan mengusahakan mendapatkan surat izin penggeledahannya dari pengadilan. Setelah itu, Pak Ulrich mendapatkan panggilan telepon dari Bu Hannah Kahnwald, selingkuhannya. Tapi Pak Ulrich terus mengabaikannya. Ia sungguh kalut dengan menghilangnya putranya. Tidak ada waktu untuk Bu Hannah. Bu Katarina Nielsen tak bosan-bosannya menunggu kepulangan Mikkel Nielsen putranya, bahkan saat hujan sudah turun. Magnus Nielsen juga terus diliputi rasa bersalah karena ia yang mengajak adiknya pergi ke hutan Winden. Pak Ulrich singkatnya telah sampai di depan gerbang PLTN Winden. Dia bersikeras ingin masuk untuk mencari putranya yang menghilang. Namun Pak Alexander Tiedemann tentu saja tidak mengizinkannya, apapun alasan Pak Ulrich. Area di balik pintu yang tersegel itu adalah area berkeamanan tinggi, Pak Ulrich. Petugasku berpatroli 24 jam di sana. Jika Mikkel masuk ke sana, pasti petugas-petugasku sudah melapor padaku. Aku minta maaf, aku tak bisa mengizinkanmu masuk, ucap Pak Alexander seraya pergi. Pak Ulrich tampak sangat kesal dan sedikit mengamuk. Bartosz Tiedemann kembali diperlihatkan. Ia kalut karena pacarnya tidak kunjung memberikan kabar. Ia lalu mencoba memeriksa kantong obat-obatan Erik Obendorf yang diambilnya di dekat gua Winden. Tak hanya obat terlarang, di dalamnya Bartosz menemukan sebuah ponsel yang terkunci dengan pin. Bartosz mencoba memasukkan pin dengan asal, tapi tentu saja hasilnya gagal. Sementara Pak Ulrich Nielsen singkatnya dia telah kembali ke kantor polisi. Dia tampak tergesa, lalu dibuat kaget saat melihat keberadaan Bu Hannah Kahnwald di sana. Pak Ulrich pun menyeret Bu Hannah ke ruangan yang sepi dan menanyakan ada apa Bu Hannah datang kemari. Tentu saja Bu Hannah ingin belayan mesra dari Pak Ulrich. Namun kali ini Pak Ulrich sudah tobat. Dia tidak ingin lagi melakukan adegan tidak halal dengan Bu Hannah. Terlebih lagi saat ini Pak Ulrich sedang dilanda musibah. Anaknya menghilang. Bu Hannah tampak kecewa. Setelah menyuruh Bu Hannah pergi, Pak Ulrich memutuskan untuk memeriksa bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak polisi. Tidak ada satupun bukti yang cukup berguna. Semuanya masih abu-abu. Kemudian di komputer Pak Ulrich menemukan fakta bahwa di sekitar tempat kejadian menghilangnya anak-anak terdapat beberapa jejak ban mobil van. Pak Ulrich ingat kalau Pak Jürgen Obendorf memiliki sebuah mobil van. Setelah diselidiki lebih lanjut, Pak Ulrich akhirnya mengetahui kalau Pak Jürgen juga bekerja di PLTN Winden sebagai supir tukang angkut. Artinya Pak Jürgen punya akses masuk ke PLTN. Dan saat Erik Obendorf menghilang, Pak Jürgen sedang berada di PLTN Winden. Apakah Pak Jürgen ada hubungannya dengan menghilangnya anak-anak? Tak mau tinggal diam, Pak Ulrich segera bergegas pergi. Karakter utama kita si Jonas Kahnwald kemana tidak kelihatan. Kali ini Jonas disorot lagi. Ia mengunjungi ruangan kerja mendiang ayahnya yang berada di loteng. Lalu tanpa sengaja Jonas melihat papan mencurigakan di langit-langit rumah. Ternyata papan itu bisa dibuka dan Jonas menemukan setumpuk kertas yang isinya adalah peta gua hutan Winden. Jonas membawa kertas-kertas itu ke kamarnya dan mencoba untuk meneliti lebih lanjut peta gua tersebut. Di sana ayahnya menuliskan kalimat, "Di manakah portal waktunya?" Jonas tidak paham apa maksud ayahnya. Kembali pada Pak Ulrich Nielsen yang diam-diam pergi ke kediamannya Pak Jürgen Obendorf pada tengah malam. Cuaca masih hujan. Pak Jürgen tinggal di dalam sebuah trailer. Namun di dekat sana terdapat sebuah bangunan yang sepertinya merupakan gudang milik Pak Jürgen. Pak Ulrich masuk ke bangunan itu dan menggeledahnya. Awalnya dia tidak menemukan apa-apa. Tapi karena instingnya cukup tajam, Pak Ulrich berhasil menemukan pintu rahasia di bawah sebuah kasur usang. Dia membukanya, dan di sana terdapat sebuah rantai yang mengarah ke lubang di bawahnya.
Tanpa pikir panjang, segera ditariknya rantai tersebut. Di ujung rantainya terdapat sebuah kantong plastik besar. Tiba-tiba Pak Jurgen datang sambil menodongkan shotgun kepada Pak Ulrich. "Cukup sampai di situ saja, Pak Ulrich," bentak Pak Jurgen. Namun Pak Ulrich tidak peduli. Ia membuka kantong itu yang ternyata isinya hanya persediaan narkoboy. Pak Jurgen pun mengaku kalau dirinya dengan Erik bekerja sama bersama dalam penjualan narkoboy. Pak Ulrich cukup kaget, tapi saat ini dia tidak tertarik dengan itu dan bukan itu yang dicarinya. "Apakah kau ada di PLTN Winden saat Mikkel menghilang, Pak Jurgen?" tanya Pak Ulrich. Dengan jujur Pak Jurgen menjawab tidak. Penyelidikannya tidak membuahkan hasil. Sepertinya Pak Jurgen tidak ada hubungan apapun dengan menghilangnya Mikkel. Pak Ulrich lantas pamit pergi. Sementara itu ayahnya Pak Ulrich yaitu Mbah Tronte Nielsen, ia terbangun dari tidurnya pada tengah malam dan diam-diam pergi lagi. Mak Yana Nielsen juga sebenarnya terbangun, tapi dia memutuskan untuk membiarkan Mbah Tronte. Dia tidak ingin tahu kemana Mbah Tronte akan pergi. Di hutan Winden dalam kegelapan, Pak Alexander Tiedemann tampak sedang mengawasi anak-anak buahnya yang sedang memuat sesuatu ke dalam truk. Entah apa sesuatu yang dimuat itu, yang jelas itulah hal yang disembunyikan oleh Pak Alexander. Lalu kamera memperlihatkan seseorang misterius berjubah yang sedang menyeret jasad di hutan Winden. Jasad itu rupanya adalah Erik Obendorf. Erik sudah meninggoy dan kedua matanya tampak hangus sama seperti jasad anak laki-laki misterius yang ditemukan. Diperlihatkan lampu-lampu di seluruh penjuru kota Winden berkedip-kedip secara acak. Entah apa yang terjadi. Bu Charlotte Doppler yang baru keluar dari gedung kantor polisi mendapati ratusan burung mati tergeletak di luar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mang Ojan yang masih berada di hotel hutan Winden memasang artikel Mikkel menghilang di dinding. Dia mengubah kalimat di mana Mikkel berada menjadi kapan Mikkel berada. Lalu diceritakan beberapa jam sebelumnya di gua hutan Winden, yaitu pagi hari tadi. Tanpa disangka, Mikkel Nielsen keluar dari gua hutan Winden. Namun, dia merasa aneh saat melihat kondisi sekitar depan gua tampak berbeda dari sebelumnya. Kursi usang di sebelah kanan dari pintu gua itu tidak ada. Si kecil Mikkel berlari dengan tergesa-gesa ingin pulang ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, kondisi di sekitar rumahnya juga tampak berbeda. Ada yang tidak beres nih, pikir Mikkel. Saat dia hendak masuk ke rumah, dia berpapasan dengan seorang remaja. Pemuda itu tampak heran dan bertanya pada Mikkel siapa dia gerangan. Aku Mikkel, aku tinggal di sini, jawab Mikkel. Dasar bodoh, ini rumahku, kau tidak tinggal di sini, ucap pemuda itu bingung. Lalu ada seorang gadis yang memanggil dari kejauhan. Ulrich, ayo kita berangkat cepat, teriaknya. Ya Katarina, siap, tunggu, kata si pemuda. Lah, Ulrich, Katarina, maksudnya bagaimana itu? Mikkel pun kebingungan dan hanya terdiam memperhatikan kedua orang itu pergi dengan naik motor. Kemudian pandangan Mikkel mengarah ke koran yang berada di bawah lantai. Tertulis tanggal di koran itu 5 November tahun 1986. Waduh, jadi yang barusan itu adalah Pak Ulrich Nielsen dan Bu Katarina versi remaja dong. Kok bisa Mikkel berada di tahun 1986? Dark bersambung. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya kalian. Sampai jumpa lagi di Dark episode 3. Saya Sam, bye-bye. Have a good day, have a good day, have a good day.